Bayangkan detik ketika sang CEO cantik, penuh wibawa, Nadira, menjatuhkan harga dirinya di depan sopir pribadinya yang sederhana. Arka. Aku hamil dan aku butuh kamu. Arka. Nikahi aku sekarang. Pernikahan ini bukan janji suci, melainkan transaksi kontroversial untuk menutupi skandal yang bisa menghancurkan karirnya. Semua orang melihat Arka sebagai bidak, tetapi mereka tidak tahu sopir ini memiliki masa lalu gelap dan keahlian tersembunyi yang ia sumpah untuk tidak digunakan lagi. Namun, ketika amplop misterius berisi foto mantan pacar Nadira tiba, Arka menyadari pernikahan paksa ini hanyalah umpan dalam permainan pemerasan yang lebih kejam. Bagaimana bisa seorang mantan kekasih bekerja sama dengan jaringan pengintai profesional untuk menghancurkan wanita yang ia cintai? Dan rahasia tergelap apa yang harus dikorbankan Arka, hanya demi melindungi seorang wanita yang menikahinya karena terpaksa? Siapa yang sebenarnya diselamatkan? Dan apa harga yang harus dibayar dari sebuah kesetiaan yang lahir dari keterpaksaan? Arka duduk di mobil, mencium bau hujan dan besi dingin. Ia bukan hanya sopir pribadi Nadira, CEO muda berwibawa dari properti raksasa. Ia adalah bayangan yang setia, penjaga yang dibayar untuk mengantar dan melindungi majikannya. Selama 3 tahun, ia telah menjadi mata, telinga, dan perisai Nadira. Sebuah kedamaian yang dibayar mahal, mengingat latar belakangnya sebagai mantan teknisi intelijen swasta yang memilih melarikan diri dari rekam jejaknya sendiri. Rahasia berlapisnya. Ia pernah menjadi bagian dari unit Black Ops yang bubar karena kegagalan misi di mana 2 rekannya tewas, sebuah insiden yang ia sumpah untuk tidak pernah diungkit. Hidup sebagai sopir memberinya anonimitas dan ketenangan. Namun, ketenangan itu terampas malam ini. Di ruang kerja yang biasanya dingin, Nadira menjatuhkan bom. Ia hamil dan ayah sang bayi telah menghilang, meninggalkannya dalam posisi rentan. Dewan direksi perusahaan, yang haus kekuasaan, akan menggunakan kehamilan tanpa ayah ini sebagai alasan untuk menjatuhkannya. Di mata Arka, permintaan Nadira, menikahinya demi nama baik dan karir, terasa seperti ultimatum yang absurd, namun logis. Aku butuh kamu, Arka. Hanya kamu yang bisa kupercaya untuk tidak mengkhianati rahasiaku, ucap Nadira, menggunakan kepercayaan Arka sebagai senjata. Bagi Arka, Nadira tidak meminta cinta, ia meminta kontrak kesetiaan berbalut pernikahan. Ia tahu, di dunia Nadira, sopir adalah sosok tak terlihat yang paling mudah dibeli dan dikendalikan. Arka menghela napas panjang. Ia bukan menolak gagasan pernikahan, ia menolak penghinaan bahwa nilainya sebagai manusia hanya setara dengan alat pelindung sosial Nadira. Ini gila, Nona, balas Arka, lirih. Ini adalah skandal yang akan meledak di wajahmu, dan aku hanya akan menjadi percikan apinya. Nadira menatapnya dengan mata yang sembab namun tegas. Justru itu. Semua orang akan melihat ini sebagai keputusan gila CEO yang terpojok. Mereka akan mencemoohmu, mengasihani aku, dan melupakan intinya, siapa ayah biologis anakku. Pernikahan ini hanyalah red herring terbesar yang pernah kita ciptakan. Arka akhirnya setuju, bukan demi Nadira, melainkan demi bayi yang tidak bersalah. Ia akan memasuki kandang harimau. Keesokan harinya, pertemuan dengan keluarga inti Nadira, ayahnya yang dominan dan ibunya yang elegan, di kantor notaris menjadi neraka. Ayah Nadira menatap Arka dengan kebencian tak terselubung. Aku tidak akan membiarkan anakku menikah dengan sampah jalanan yang hanya mengincar uang, bentaknya. Keluarga itu tidak melihat Arka sebagai menantu, tetapi sebagai simbol kegagalan Nadira yang paling memalukan. Arka memilih bungkam, menelan setiap cacian demi tujuan yang lebih besar. Di matanya, keluarga Nadira adalah hipokrit yang lebih takut kehilangan saham daripada harga diri anak mereka. Malam sebelum pernikahan, Arka duduk di kamar kontrakannya, memandang setelan jas pinjaman. Ia menyadari satu hal krusial. Seumur hidupnya, ia menghindari sorotan. Kini, ia akan berdiri di tengah-tengah sorotan, menikahi seorang CEO, secara efektif mengorbankan anonimitas yang selama ini melindungi rahasia gelap masa lalunya. Pernikahan ini adalah awal dari jalan buntu. Saat Arka dan Nadira bertukar janji di bawah tatapan sinis para tamu, sentuhan tangan mereka di atas meja akan terasa dingin. Arka tidak melihat kesepakatan diam-diam, melainkan sebuah transaksi tanpa harga diri. Ia menikahi Nadira bukan untuk melindungi masa depannya,
Tetapi karena status sosialnya yang rendah memungkinkannya menjadi bidak yang sempurna dalam permainan reputasi Nadira. 2 minggu setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga Arka dan Nadira adalah sebuah sandiwara yang tebal. Mereka tinggal di rumah besar yang sunyi, berbagi alamat, namun tidak pernah berbagi kamar. Sebuah aturan yang ditetapkan Nadira, mempertegas bahwa hubungan mereka adalah murni bisnis. Nadira adalah CEO yang kedinginan, fokus pada ponsel dan rapat, sementara Arka kembali ke peran aslinya, pengawal berbayar. Jarak yang tercipta di meja makan yang luas terasa ironis, sepasang suami istri yang asing. Namun, Arka mulai melihat celah di dinding es Nadira. Kecemasan di mata Nadira bukan hanya berasal dari tekanan dewan direksi, tapi dari ketakutan yang lebih pribadi. Arka, yang terlatih membaca bahasa tubuh dan pola ancaman, melihatnya dalam detail kecil. Keringat dingin saat menerima panggilan tertentu, pesan singkat yang dihapus tergesa-gesa, dan tatapan cemas ke jendela. Arka tahu, mereka diawasi. Suatu sore, seorang pria berpakaian rapi mendekati Arka di parkiran, menyerahkan kartu nama tanpa nama, dan berkata, "Aku disuruh memastikan Anda tidak melakukan sesuatu yang memalukan." Ancaman itu terasa lebih personal daripada sekadar peringatan keluarga. Malamnya, Arka berdiri di balkon, mengabaikan ketakutannya terhadap sorotan. Ia sadar, untuk melindungi Nadira, ia harus mengkhianati janji pada dirinya sendiri, menggunakan kembali keahlian tersembunyi yang ia kubur. Arka diam-diam mengeluarkan ponsel tua, membuka aplikasi terenkripsi yang pernah ia gunakan bertahun-tahun yang lalu. Ia memeriksa rute Nadira, mencari blind spot, dan menggunakan kode lama yang hanya diketahui oleh komunitas kecilnya. Dia kini adalah Arka yang dulu, si pengamat yang paranoid, si pelacak yang tak terdeteksi. Itu adalah harga dari kedamaiannya, tetapi ia harus membayarnya. Kecurigaan Arka memuncak ketika ia menerima amplop coklat di pagar. Di dalamnya, foto Nadira bersama Raihan, mantan pacarnya yang dikabarkan menghilang. Di sudut foto, ada tulisan spidol merah yang dingin, "Kau tidak tahu siapa yang sedang kau lindungi." Nadira berbohong. Ayah sang bayi tidak menghilang. Ia melarikan diri atau, lebih mungkin, bersembunyi. Arka tidak langsung menunjukkan foto itu, ia ingin menangkap bayangan di cermin. Malam itu, ia mendengar Nadira berbicara di telepon, nadanya penuh keputusasaan. "Kau tidak akan bisa menghancurkan aku. Aku tidak akan biarkan." Arka menyadari bahwa risiko di sini jauh melampaui saham atau reputasi. Seseorang sedang melakukan pemerasan terencana. Arka mengambil keputusan berisiko, menggunakan motor tuanya dan pergi ke bar gelap di Menteng, tempat ia tahu orang-orang dari masa lalunya sering berkumpul. Arka tidak mencari informasi, ia mencari bayangan masa lalu yang mungkin kembali menghantuinya. Di bar yang remang-remang, Arka mengamati pintu masuk. Saat tengah malam, ia melihatnya, Bima, mantan pengawal yang pernah menjadi bagian dari lingkaran keamanan Raihan. Wajahnya membawa Arka kembali ke dunia gelap yang ia hindari. Arka kini tahu, yang dihadapinya bukan masalah keluarga, melainkan konspirasi yang disiapkan secara profesional, dan ia harus siap kembali menjadi pemburu. Arka mengikuti Bima yang berjalan cepat menuju sebuah gang sempit. Instingnya, yang terasah dalam peperangan sunyi, mengambil alih. Arka merekam percakapan samar dari balik celah pintu. "Kita harus pastikan dia merasa terancam," kata Bima. "Tenang, semua sudah diatur. Dia akan kehilangan segalanya," jawab suara lain. Suara itu adalah suara yang Nadira kenal, suara yang kini Arka tahu sebagai milik Raihan. Arka berhasil merekam bukti, namun suara kucing yang menjatuhkan kantong sampah memicu alarm. Bima menoleh, mata mereka bertemu. Arka melarikan diri dengan kecepatan yang hanya dimiliki oleh orang yang terbiasa hidup di ujung tanduk. Pagi harinya, suasana di rumah terasa dingin, bukan karena cuaca, tapi karena ketidakpercayaan yang baru. "Kau pergi kemana tadi malam?" tanya Nadira. Wajahnya pucat, matanya menuduh. Arka hanya menjawab samar, "Mencari sesuatu untuk membantumu." Konflik pun meledak. Nadira yang tertekan menuduh Arka bertindak ceroboh dan membahayakan perusahaan. "Kalau kau terlibat urusan yang bisa membahayakan perusahaan, aku tidak akan segan untuk," ancamnya, terputus. Ancaman Nadira menusuk Arka. Ia menyadari bahwa meski telah menikah,
Ia masih dianggap sebagai pegawai yang bisa dipecat. Ia memilih diam, menahan diri untuk tidak meledakkan rekaman di wajah Nadira, karena ia tahu Nadira belum siap menerima kenyataan pahit itu. Di mobil, Arka diam-diam memotret plat nomor mobil hitam yang membuntuti mereka, milik perusahaan logistik fiktif yang terdaftar atas nama Bima. Melalui kontak lamanya, Herman, Arka memverifikasi bahwa ini adalah mobil pengintai ilegal. Sekarang, Arka tidak hanya menghadapi mantan pacar yang dendam, tetapi jaringan terorganisir yang bergerak cepat dan efisien. Malam itu, Arka memutuskan untuk mengungkap rahasia pribadinya sebagai barter untuk mendapatkan kepercayaan Nadira. "Aku bukan sekadar sopir, Nadira," ucap Arka, suaranya tenang. "Aku adalah lulusan terbaik di angkatanku dari Akademi Keamanan Swasta. Aku tahu cara mereka bergerak, karena aku pernah bergerak dengan cara yang sama. Aku punya keahlian untuk melindungi aset. Tapi aku memilih hidup sunyi, menghindari mata-mata, karena aku punya rahasia yang lebih gelap dari semua skandalku." Pengakuan Arka mengguncang Nadira, memberinya perspektif baru tentang suaminya. Arka kemudian menunjukkan rekaman Raihan dan Bima. Nadira menatap layar, air mata akhirnya jatuh. Bukan air mata sedih, melainkan air mata pengkhianatan. Mereka menuntut saham dan uang. Dan mereka punya videoku dari tahun lalu. Rekaman yang bisa membuatku kehilangan lisensi dan reputasi permanen. Akunya, mengakui bahwa ketakutannya lebih dalam dari sekadar kehamilan. Arka menatapnya dengan api baru di mata. Raihan tidak hilang, dia sedang berburu. Dan dia tidak hanya mengincar saham, dia mengincar kehancuran totalmu. Kita tidak akan menyerah. Arka mengambil flash disk berisi rekaman Raihan. Malam itu, ia menghubungi Wulan, seorang pengacara muda yang pernah ia selamatkan saat bertugas dulu. Arka merencanakan jebakan, namun ia tahu, memancing Raihan keluar berarti mengundang bayangan masa lalu Arka sendiri untuk muncul dan bersaksi. Ruang kerja Arka berubah menjadi markas komando sementara. Dengan bantuan Wulan, pengacara cerdas yang diselamatkan Arka di masa lalu, dan Herman, mantan rekannya yang loyal, mereka menyusun strategi. Arka harus memastikan bukti terekam dengan sempurna untuk menjerat Raihan dengan pasal pemerasan terencana dan penipuan berlapis. Wulan memperingatkan, Raihan punya koneksi. Jika kita mengajukan laporan, mereka akan menggunakan langkah terakhir, serangan balasan. Arka menyambut risiko itu. Ia mengirim umpan ke Raihan, Nadira lelah dan siap bertemu untuk negosiasi terakhir. Lokasi, gudang tua dekat pelabuhan. Nadira ketakutan. Bagaimana kalau mereka mencelakaiku? Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Aku akan berada di belakangmu, Nadira, jawab Arka, menanamkan kepercayaan. Nadira mengangguk, menyadari bahwa ia telah sepenuhnya menggantungkan nasibnya pada pria yang dinikahinya karena terpaksa. Hubungan mereka, yang lahir dari kalkulasi, kini mulai memiliki ikatan yang tak terduga. Survival. Malam pertemuan tiba. Hujan turun membasahi pelabuhan. Nadira tiba sendirian, sesuai pengawasan Raihan, mengenakan mantel gelap. Bima dan Raihan muncul dari dalam gudang, tatapan Raihan dingin dan penuh kemenangan. "Sayang sekali rencana tunangan Lamu gagal menikahimu, tapi rencana kami jauh lebih sempurna," tawa Raihan, tanpa sadar bahwa kata-katanya direkam oleh Herman dari mobil pengintai. Itu adalah pengakuan yang mereka butuhkan. Namun, Bima menyadari adanya pengawasan. "Kita diawasi," teriaknya, menarik Nadira ke dalam gudang besi. Pintu terkunci dari dalam. Arka dan Herman bergerak cepat. Arka menendang pintu gudang dengan 3 tendangan bertenaga, membongkar kunci besi itu secara paksa, sebuah pertunjukan keahlian yang Nadira tidak pernah duga dari sopirnya. Di dalam, Arka berhadapan dengan Bima. Pertarungan berlangsung sengit, besi berdentang melawan tulang. Arka menahan Bima, memastikan Herman bisa membebaskan Nadira. Situasi memburuk ketika 2 anak buah Raihan tiba. Arka dipaksa mundur, melindungi Nadira yang sudah dibebaskan Herman. Dalam pelarian di tengah derasnya hujan, Raihan dan anak buahnya mengejar dengan mobil. Di jalan tol yang licin, Arka dan Herman melakukan manuver berbahaya, melemparkan kunci roda ke ban mobil musuh, membuat kendaraan itu oleng, lalu menendang pintu mobil Raihan saat berdekatan. Mobil Raihan tergelincir,
menabrak pembatas jalan, mengakhiri pengejaran untuk sementara waktu. Mereka tiba di rumah aman Wulan, tempat yang jauh dari pengawasan. Di sana, Arka menyerahkan flash disk penuh bukti kepada Wulan. Malam itu, Raihan menelepon Arka. Suaranya penuh ejekan. Menarik sekali melihatmu berperan jadi pahlawan, Ka. Tapi ingat, setiap pahlawan punya titik lemah. Sambungan terputus. Arka menatap Nadira yang ketakutan. Ia tahu, titik lemah itu bukan hanya tentang Nadira. Titik lemah itu adalah rahasia gelap di masa lalunya yang bisa digunakan Raihan untuk mendiskreditkan semua bukti. Serangan bom Molotov di rumah Wulan malam harinya membuktikan bahwa Raihan telah mencapai titik kepanikan. Arka, Nadira, dan timnya memutuskan untuk pindah ke villa terpencil milik kerabat Herman di lereng gunung, sebuah lokasi yang sulit diakses. Arka menyusun rencana terakhir, memancing Raihan ke villa untuk mendapatkan pengakuan yang lebih rinci dan mengakhiri konflik di tempat terisolasi. Arka tahu, ini akan menempatkan Nadira pada risiko terbesar, tetapi juga menjadi satu-satunya cara untuk membersihkan nama. Di villa yang diselimuti kabut, Nadira duduk sendirian, rapuh namun bertekad. Arka dan Herman memantau dari loteng, Wulan siap memberi sinyal kepada kompol Surya. Raihan dan Bima tiba. Raihan kembali sombong. Serahkan saham dan uang itu. Kami akan menghilang. Nadira menatapnya lurus. Dan aku tidak mau. Raihan tertawa. Kalau begitu, semua orang akan melihat siapa kau sebenarnya. Sayang sekali rencana tunangan Lamu gagal menikahimu, tapi rencana kami jauh lebih sempurna. Kalimat itu terekam sempurna. Arka memberi sinyal. Kompol Surya dan timnya menyerbu. Raihan dan Bima ditangkap di tempat. Bukti yang lengkap, rekaman pengakuan, catatan transaksi, hingga kesaksian, membuat mereka tidak bisa berkutik. Di ruang sidang beberapa minggu kemudian, Wulan menggunakan bukti-bukti yang dikumpulkan Arka untuk menjerat Raihan dan Bima dengan hukuman penjara yang panjang. Arka menjadi saksi kunci, keahliannya diakui di depan publik untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun bersembunyi. Kemenangan Nadira total. Perusahaan stabil. Ia tersenyum pada Arka, kalau saja kau tidak datang ke hidupku, entah apa yang terjadi sekarang. Arka tersenyum tipis. Nadira kini melihat Arka bukan lagi sebagai sopir, tetapi sebagai pahlawan yang berstatus sebagai suami. Perusahaan memberinya posisi manajerial yang layak, menghargai keahlian intelijennya. Mereka pindah ke rumah baru yang lebih kecil. Beberapa bulan kemudian, di taman yang tenang, Nadira memegang tangan Arka. Kita dulu menikah karena terpaksa. Sekarang aku ingin kita melanjutkan karena saling memilih. Arka mengangguk. Namun, kontroversi tetaplah bayangan yang memanjang. Bukan cinta yang pertama kali menyatukan mereka, melainkan kebutuhan sinis dan pemaksaan sosial. Arka telah menyelamatkan Nadira, dan sebagai imbalannya, ia menerima status, pengakuan, dan istri yang ia lindungi. Tetapi, Arka telah menjual kedamaiannya dan membongkar rahasia gelapnya demi kehidupan yang ia yakini tidak akan pernah ia miliki. Ia tidak menikah karena cinta romantis yang murni, ia menikah karena keterpaksaan bertahan hidup dan kalkulasi balas jasa. Hubungan mereka adalah sebuah anomali moral. Berawal dari pengorbanan harga diri Arka dan keputusasaan egois Nadira, mereka menemukan kenyamanan dan rasa saling percaya. Arka memang memenangkan pertempuran, namun ia kehilangan kebebasan totalnya. Di mata Arka, ia telah berhasil melindungi orang yang ia cintai, suatu saat nanti, tetapi harga yang ia bayar adalah penerimaan terhadap kenyataan bahwa ia hanya menjadi pahlawan karena dipaksa. Dan di kejauhan, Arka tahu, bayangan masa lalu yang ia ungkap di persidangan akan selalu mengintai, menunggu momen untuk menuntut balasan atas keahlian yang kini ia gunakan secara terbuka. Kisah Arka dan Nadira mengajarkan kita bahwa terkadang, kepercayaan dan kesetiaan sejati justru muncul dari situasi yang paling tidak terduga, bahkan dari sebuah hubungan yang lahir dari keterpaksaan dan kalkulasi. Arka membuktikan bahwa status sosial bukanlah penentu keberanian atau kekuatan sejati. Ia berhasil menjatuhkan musuh-musuh Nadira dengan kecerdasan dan keahliannya, yang pada akhirnya membawa mereka pada kemenangan besar dan awal yang baru. Meski pernikahan mereka akan selamanya dibayangi oleh dilema moral di awal.